Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, eh, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali pada pagi hari yang berbahagia ini tentunya. Masya Allah ya. Kami dapat menemani sahabat IC berbagi bersama keluarga. Tentunya dalam program konsultasi kesehatan bersama Dr. Haisi Berbagi dengan tema yang insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan semoga program ini bisa terus menemani sahabat Haisi dengan berbagai tema yang menarik lainnya. Pada pagi ini nih, Masya Allah ya, tema kita adalah ketahui apa itu medical check-up. Masya Allah. Sebelumnya, kita informasikan jadwal konsultasi kesehatan untuk beberapa pekan ke depan pada bulan September tahun 2023 ini. Bisa kita lihat bersama pada layar monitor, ya insya Allah pekan depan akan ada Dr. Bobby Artan Anwar, SP, IP, SPJP, lalu ada Dr. Rian Hari Kurniawan, SPOG, ya Masya Allah. Atau bisa lebih lengkapnya kita klik langsung di dokter.hic.id. Ya. Bersama kita telah hadir Dr. Iwing Dwi Purwandi MMR. Beliau merupakan dokter umum lulusan FK UNS angkatan 1999. Ya. Berikut profil Dr. Iwing. Beliau bernama Dr. Iwing Dwi Purwandi, usia 41 tahun, domisili di Jakarta, status menikah dengan anak satu. Ya, riwayat pendidikan FKUN S angkatan 1999. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan dokter. Sehat ya dok ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, ketemu lagi dok kita dok. Masya Allah. Sedikit spill buat teman-teman nih ya. Berkaitan dengan tema pagi kita ini dok. Mohon izin Anda sampaikan dulu pengantarnya. Dalam dunia medis, sebuah ungkapan mengatakan bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Salah satu langkah pencegahan yang paling penting adalah melakukan medical check-up atau pemeriksaan kesehatan rutin. Namun masih banyak yang belum sepenuhnya memahami nih dok, pentingnya check-up ini dan apa saja yang sebenarnya diperiksa. Medical check-up tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang merasa sakit atau memiliki keluhan kesehatan tertentu. Sejatinya pemeriksaan ini adalah suatu bentuk investigasi, ya. Nggak harus masalah aja yang diinvestigasi nih dok ya. Untuk mengetahui kondisi tubuh kita saat ini, ya, memantau resiko penyakit di masa depan, dan tentu saja sebagai langkah awal dalam menjaga kesehatan. Nah, melalui konsultasi ini kita akan mengetahui lebih dalam mengenai apa itu medical check-up tentunya. Mengapa hal ini penting dan bagaimana prosesnya. Ya, semoga dengan pengetahuan ini kita semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan rutin melakukan pemeriksaan. Nah, Masya Allah. Langsung aja nggak pakai lama, satset, kita langsung dokter. Tafadol Mashkur, silakan dokter untuk memberikan penjelasan tentang tema kita pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Jufir. Jazakallah khairan. Baik, kita nggak usah panjang-panjang, nanti kita sedikit aja kita pengetahuan nanti lebih banyak mungkin interaksinya. Baik, medical check up. Apa sih medical check up? Lanjut, Bang. Ya. Baik, medical check up. Medical check up itu apa? Check up pemeriksaan ya, medical kesehatan. Jadi sebetulnya medical check up itu adalah pemeriksaan kesehatan. Tapi apa? Pemeriksaan kesehatan secara apa ya? Pemeriksaan kesehatan yang kita gunakan sebagai suatu deteksi dini dan pencegahan terhadap gangguan kesehatan. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan preventif tadi, terhadap adanya gangguan kesehatan, maksudnya suatu tanda-tanda penyakit yang akan masa datang. Jadi bagaimana suatu pemeriksaan kesehatan yang macam-macam, pemeriksaan kesehatan ada
macam-macam jenisnya nanti, terus digunakan sebagai pencegahan dari adanya gangguan kesehatan. Lanjut bang. Baik, ini ada suatu namanya triangle penyakit ya. Di sini ada, jadi tubuh kita itu sebetulnya dalam keadaan yang seimbang, sehat, itu secara fitrahnya seperti itu. Tapi ada tiga hal yang akan membuat kita terjadi perubahan di dalam tubuh kita yang membuat derajat kesehatan atau kesehatan kita terganggu. Di sini ada host, host itu adalah tubuh kita sendiri. Tira agent ini penyebab-penyebab dari luar yang bisa menyebabkan penyakit, dan environment ini lingkungan dari di sekitar kita. Jadi tiga hal inilah yang akan berpengaruh pada timbulnya masalah kesehatan. Kalau dari host itu bisa dari masalah genetika karena ada beberapa penyakit yang diakibatkan adanya kelainan genetik atau turunan dari genetik, terus ada kerentanan atau tubuh kita rentan atau tidak terhadap penyakit, kebugaran kita itu dari tubuh kita, terus dari agent itu dari luar, misalkan pajanan-pajanan yang menyebabkan penyakit dari bakteri, virus, zat-zat kimia, toksikan, polusi, dan lain sebagainya yang dari luar, terus dan adanya environment. Ini adalah ya, lingkungan kita di mana, di area yang misal di Indonesia sama di Eropa nanti akan berpengaruhnya akan berbeda. Dalam mengatasi masalah kesehatan, kita ada 4 hal yang secara komprehensif itu dilakukan. Yaitu adalah yang pertama adalah preventif, gimana kita mencegah, gimana supaya tidak terjadi gangguan kesehatan. Nah, itu akan dipelajari di oleh tenaga kesehatan. Mereka akan mempelajari apa-apa yang bisa menyebabkan penyakit tadi dari triangle-nya ini tadi, dari hostnya, dari agentnya, dari informannya. Gimana caranya memodifikasi bila kita tahu ada masalah yang akan mengancam dan kita modifikasi preventif ya. Promotif itu dari kita memberikan suatu pendidikan edukasi. Jadi salah satunya kegiatan ini adalah suatu kegiatan promotif kepada khalayak ramai untuk bagaimana kita menanggulangi masalah dari kesehatan. Kalau kuratif itu adalah pengobatan. Dia sudah terjadi masalah, akhirnya kita obati. Kita melakukan terapi, kita minum obat, kita melakukan pengobatan yang lain, modifikasi diet, mau terus operasi dan lain sebagainya. Ini kuratif. Terus yang selanjutnya adalah rehabilitatif. Ketika masalah kesehatan sudah kita lakukan, ternyata ada sisa dari tubuh kita yang perlu kita kembalikan kondisinya seperti semula. Lanjut. Alasan-alasan kita melakukan pemeriksaan kesehatan itu ada beberapa hal yang khusus ya. Antara lain masalah pekerjaan. Jadi melalui Kementerian Ketenagakerjaan itu suatu pemberi kerja itu sebenarnya diwajibkan untuk melakukan suatu namanya medical check up atau pemeriksaan kesehatan. Itu ada tiga sebetulnya. Untuk pekerjaan itu ada prakerja, jadi sebelum bekerja mereka dilakukan pemeriksaan kesehatan. Terus berkala, biasanya per tahun. Ada beberapa yang lebih cepat dari itu, ada yang beberapa pekerjaan yang membutuhkan lebih cepat itu, dan ada yang khusus bila terjadi hal-hal yang di luar dari yang keadaan, misal pindah, mutasi kerjaan, tambah kerjaannya berbeda dan sebagainya, itu yang. Nah dari sini nanti dokter, malah dokter perusahaan, dia akan menilai sebetulnya parameternya apa saja sih yang dibutuhkan untuk pekerja tersebut. Itu biasanya berdasarkan pajanan-pajanan dari tempat kerjanya. Yang selanjutnya ada sekolah. Nah, ini beberapa sekolah, tapi biasanya sekolah itu untuk saat ini dan pengalaman saya dulu kurang spesifik, tidak sespesifik pekerjaan memberikan item-item apa yang harus diperiksa. Dan kadang sekolah cuma
asal ada surat sertifikat dari dokter bahwa layak sehat ya. Sehatnya seperti apa itu yang kita tidak tahu. Mungkin ke depan untuk sekolah juga bisa kita berikan suatu item-item yang bisa sama dengan pekerjaan karena sekolah itu ada pajanannya di pekerja juga. Yang saja ada yang lain. Yang lain adalah secara general pemeriksaan kesehatan dari sekolah kita bahwa apalagi orang-orang yang mempunyai risiko-risiko penyakit penyakit tidak menular yang dapat kita ketahui misal dari adanya keturunan, misal keturunan hipertensi, diabetes, penurunan penyakit jantung dan sebagainya itu perlu kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Lanjut. Apa saja sih yang kita lakukan? Ya, pemeriksaan kesehatan itu banyak. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Biasanya pemeriksaan fisik ini tidak dijauhi dengan anamnesa, jadi kita tanya keluhannya, kita tanya riwayat kesehatannya, kita tanya riwayat kesehatan orang tuanya. Kalau dia di kerja, kita tanya pekerjaannya sebelumnya seperti apa, pekerjaannya yang akan datang seperti apa. Itu akan menentukan. Terus diperiksa fisiknya dari ujung kepala sampai ujung kaki, apakah ada kelainan, apakah itu nanti mengganggu pekerjaannya, kalau dia bekerja, apakah mengganggu sekolahnya, atau kalau mengganggu, apakah bisa dilakukan mitigasi, seperti itu. Terus pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium itu ada beberapa, ada banyak ya. Ada pemeriksaan lab darah, ini biasanya darah rutin, terus nanti ada kimia darah, ada pemeriksaan tentang gula darah, terkait dengan diabetes, lemak, terkait dengan apa kolesterol, terus ada urin dan lain sebagainya, ada banyak materi. Terus pemeriksaan radiologi ini biasanya yang umum dilakukan adalah torak, ronsen dada, terus biasanya tambahan kalau ada USG atau kalau dia punya ada kelainan lain nanti ada pemeriksaan radiologi yang lain yang untuk khususnya. Terus penunjang lain biasanya tentang masalah jantung, EKG, mungkin perlu treatment atau pemeriksaan audiometri bagi orang-orang yang bekerja di area kebisingan atau pekerjaannya membutuhkan dia bisa berkomunikasi verbal secara bagus. Nanti di pemeriksaan fisik juga ada pemeriksaan visus untuk penglihatan, pemeriksaan spirometri dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Mungkin pengantarnya secara sekilas ini nanti kita lanjut dengan tanya jawab saja biar kita banyak lebih interaktif. Jazakallah khairan, kembali pada Bang Subir. Bang Subir, nampaknya Bang Subir sedang ada gangguan sinyal ya. Mungkin bisa lanjut interaktif aja. Yang pertama mungkin pada yang dari siapa dulu ini yang paling atas tadi. Halo, Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiyarti, ART 202 18 18 180. Eh, Langsung bertanya ya, Dok ya. Ya, silakan. Untuk nomor HP Oh, nomor HP nggih. Nomor HP saya 0812 0812 ya. Terus 9169
6543. Baik, Baik. silakan. Eh, Halo dok. terkait Ya, Bang Zubair, ini langsung Halo interaktif. dok. Ya, ya Bang. saya Ya, silakan Bu Sugiar, baik. silakan. Terkait dengan MCU untuk pekerjaan, Iya, dari perusahaan tempat saya bekerja sudah melakukan yang 3 tadi, Dok, prakerja, berkala, dan yang spesifik ya. ya, Jadi terkait dengan yang berkala, karena kami ada sekitar 20.000 lebih karyawan dan waktu MCU-nya dibagi ke dalam 10 bulan. Selama 1 tahun, kalau berkala kan diulang lagi ya. Jadi ya, sebulan sekitar 2.000-an karyawan yang akan di MCU. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah satu, bagaimana memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh lab MCU itu benar atau akurat. Sedangkan banyak dari kami mendapatkan ketidaksesuaian setelah melakukan follow up. Jadi misalnya ada hasil yang abnormal, kami disarankan untuk ke vaskes atau ke rumah sakit ya. ya, Nah, setelah dicek ulang, misalnya saya kejadian di saya nih, 2 tahun berturut-turut saya ada abnormal di hasil EKG, iya, ritme jantung saya bermasalah gitu, abnormal. 2 tahun berturut-turut, 2022, 2023. Saya sudah ke rumah sakit Sari Asih, tapi hasilnya tidak ada pembengkakan jantung, semuanya normal. ya, Nah, kemudian beberapa teman saya juga mendapatkan yang seperti itu. Nah, itu yang bisa kami follow up gitu ya, kayak semacam darah, kemudian spirometri, kan kita tidak bisa follow up hanya hasilnya saja. Jadi bagaimana, apakah ada cara lain untuk diagnosa yang tidak tepat itu selain kita melakukan double check ke penyelenggara MCU lain, ke klinik lain misalnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya kami memilih klinik lain untuk melakukan MCU, Mohon maaf. satu pertanyaan saja. Halo, suaranya nggak ya, kedengeran, Pak? Halo? ya, ya, baik-baik ya, ya. Baik, sebenarnya untuk pertanyaan itu juga saya sudah mention maksudnya kemana. Ya, Baik, saya terima kasih, pertanyaan bagus, saya jawab sekarang Bu ya. Baik, nah, jadi untuk memastikan ya, kita memastikan apa data yang dihasilkan sebetulnya dari klinik MCU itu sebetulnya dari perusahaan harusnya mempunyai suatu, ya kita nggak tahu klinik MCU mana, dan saya tidak mau mention kalaupun nanti dicerahkan itu, karena itu berkaitan dengan apa ya, etika. Jadi untuk memastikan, pertama, ketika tadi pertanyaan EKG di sini hasilnya seperti ini, nah tadi follow up-nya seperti apa? Kadang ketika kita melakukan EKG itu ada hal-hal yang pada saat itu ada kelainan, tapi ketika kita lakukan follow up biasanya dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya, dilakukan treadmill ataupun kadang sampai dilakukan teropong jantung atau kateterisasi. Dari situ akan ketahuan apakah ada, ternyata hasil EKG yang pertama itu memang tidak bermakna, kelainannya tidak bermakna. Kadang ada kelainan yang bermakna dan tidak bermakna. Itu nanti dokter jantung lebih bisa menerangkan dengan jelas kenapa hal tersebut terjadi. Jadi kadang ada yang treadmillnya positif, itu ketika dilakukan pemeriksaan lanjutan ternyata memang tidak ada hal yang harus kita khawatirkan seperti itu. Tapi biasanya kalau ada itu biasanya harus yang kedua adalah untuk memastikan tadi kan cross check data. Nah, itu harus ada namanya dari klinik pemeriksa kesehatannya itu, kita harus tahu bahwa kliniknya itu qualified ya, kredibel, qualified dan lain sebagainya. Itu harusnya dari pihak perusahaan sebelum dia mengakses atau meminta kita karyawannya ke MCU di tempat rekanannya itu, si perusahaan harus melakukan suatu assessment bahwa memang benar ketika kita melakukan
MCU di situ itu hasilnya valid, tidak terjadi mungkin kadang ada kekeliruan, misal hasil labnya itu sebetulnya punya si A, ternyata ditulis punya si B dan lain sebagainya, itu akhirnya kan menghasilkan hasil yang bias dan tidak benar. Nah, itu dari perusahaan, dari dokter dan medical perusahaan itu yang melakukan suatu asesmen ke klinik-klinik yang akan dilakukan sebagai apa, sebagai rekanannya. Jadi mungkin kalau klinik-klinik yang memang sudah kredibel, beberapa klinik besar yang kembang itu mungkin hasilnya itu kapan lebih kita percaya, dan tapi alangkah baiknya si perusahaan tetap melakukan hal tersebut, dan perusahaan juga melakukan kontrol ya, quality control. Misal ada hal-hal seperti ibu ini, dia harus lapor ke perusahaan bahwa saya kok gini, nanti biar dari medicalnya mencatat bila ada hal-hal yang kemungkinan bisa ditanyakan apakah terjadi kesalahan atau memang seperti itu yang perlu kita perhatikan ke depan. Jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut. Terus yang kedua adalah tadi klinik. Apakah kita bisa mungkin ya kita ke klinik lain? Nah, itu kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Perusahaan pasti punya kebijakan kenapa mereka melakukan MCU di klinik tersebut. Ada banyak hal yang dipertimbangkan oleh perusahaan. Dari segi biaya, dari segi kredibilitas, dari segi lain. Karena beberapa, ini sharing aja, beberapa ada yang nggak ada klinik yang nggak nakal. Jadi beberapa, ini pengalaman, ada beberapa orang yang perusahaan yang membebaskan karyawan untuk medical check up di tempat yang lain, tidak di tempat rekanan itu. Ternyata di tempat yang lain itu bisa bermain, jadi hasilnya jadinya baik, sehingga pekerja tidak perlu melakukan follow up dan lain sebagainya. Itu. Silakan Bang Zubair lanjut. Kita buka dari kolom pertanyaan resen lagi nih. Yang kedua dari ART 212039130. Silakan dibuka audionya, Ibu. Jangan lupa sebutkan NIP, nama, usia, dan domisili. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Saya Lilis Damayanti, usia 45 tahun, ART 212039130 dari Indramayu. Gini dok, kemarin itu kan saya dan suami, kebetulan suami kerja di BUMN, jadi setiap 1 tahun sekali itu ada medical check up dari perusahaan beserta pasangan. Berat badan saya 90 kilo dok. Hasil USG-nya ada fatty liver grade 1 dok. Saya belum paham ini dok ya. Terus hasil labnya LED meningkat 19, dislipidemia, kolesterolnya 252 dok, HDL 54, LDL 16, dan TG 173. Katanya terus di situ resiko sedang, resiko kardiovaskular 10-20%. Kemarin medical check up itu saya mengeluh ke dokternya yang medical itu, tangan kiri saya itu kesemutan dok. Kebetulan anak saya 5 dok. Dari tahun 2012 hamil anak kelima itu tangan saya sering kesemutan dok. Saya sudah periksa kebetulan saya periksa di Cirebon dok, di Rumah Sakit Pertamina Kelain Cirebon. Tidak ada apa-apa gitu dok di situ hasilnya katanya tuh. Saya penasaran, tapi tetap aja tidak ada hasil bagus, hasil medical itu hasil labnya tuh dok. Sampai sekarang udah 5 tahun masih tetap seperti kesemutan dok. Kebetulan bapak saya itu kena Parkinson dok, turunan Parkinson. Belum mendalik, apakah bisa menuju ke situ dok? Belum mendalik ya itu dok yang ingin saya tanyakan. Udah itu aja dok yang ingin saya tanyakan dok. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Boleh nanya nomor HP-nya berapa Bu? 0877 ya 1796 ya 6571. Bapak saya riwayatnya jantung, ibu saya diabetes mellitus dok. Terima kasih dok. Baik, terima kasih. Baik, Fadul silakan dokter. Baik. Ya, ini dari beberapa perusahaan memang memberikan medical check up serta pasangan. Ya, oh ya, maaf.
Ya, beberapa perusahaan memang memberikan fasilitas medical check-up bersama pasangannya ya. Jadi dari hasil ini, ya nanti lupa ya berat badan segini, tinggi badannya berapa. Tapi dengan berat badan 90 pasti ini ada berat badan berlebih. Tadi ada dari tadi ada apa? Jakarta Cardiovascular Score. Jadi itu adalah suatu skor untuk yang memberikan prediksi 10 tahun ke depan apa kemungkinan terjadinya serangan jantung berapa persen. Di situ ada yang di bawah 10%, ada yang 10%, ada yang 20% seperti itu. Terus dari hasilnya ini memang masalahnya adalah tentang berat badan ya, berat badannya 90 ini berlebih, mungkin sudah obesitas. Ini obesitas, ada fatty liver, ada tadi ada gangguan. Jadi ada gangguan-gangguan di mana di metabolisme ya, terutama metabolisme lemak, dan ada riwayat keluarga jantung dan diabetes. Ini yang perlu diwaspadai karena kemungkinan hal ini yang nanti akan bisa jatuh ke kejadian-kejadian adanya serangan jantung dan juga bisa terjadi diabetes. Nah, ini yang perlu diwaspadai adalah bagaimana mengatur pola makan, mengatur pola aktivitas sehingga mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang tidak menular, yang penyakit kronis yang akan berdampak pada masa depan di waktu yang akan datang. Nanti bisa jadi jantung, bisa jadi stroke. Nah, Parkinson itu mungkin juga bisa jadi karena dia di otak. Kesemutan, nah, kesemutan ini yang perlu kita dalami karena ada banyak yang bisa menyebabkan kesemutan. Mungkin adanya wanita ya, mungkin adanya gangguan carpal tunnel syndrome atau apa gangguan di saraf daerah sini atau mungkin karena ada kerusakan biasanya karena masalahnya di saraf ya, tapi mungkin sarafnya karena apa. Jadi saran saya untuk masalah kesemutan bisa konsultasi ke dokter penyakit saraf supaya bisa tahuan kenapa sih ada masalah kesemutan sampai berlarut-larut seperti ini sampai 5 tahun, harusnya bisa diketahui penyebabnya apa dan penanganannya seperti apa. Jadi saran saya untuk yang fatty liver, gizi dan kelebihan berat badan ini saya rasa untuk konsultasi ke dokter penyakit dalam, terus untuk yang kesemutan ke dokter penyakit saraf. Ini kalau dari Pertamina ya dengan pasangan bekerja insya Allah ini juga bisa di cover ya dari perusahaan untuk masalah pemeriksaan lanjutan. Terima kasih. Lanjut, Bang. Baik, Masya Allah. Barakallahu dokter. Semoga bisa memberikan pencerahan buat Ibu Lilis dan Yanti di rumah ya. Baik, dok, kita masuk ke kolom chat ya dok ya. Ya. Beliau ART 202 18180 atas nama Ibu Sugiyarti. Oh, tadi udah. Oh, ya dia nanya nih dok. Hmm. Rumah sakit MCU untuk pribadi bagaimana cara memilihnya? Oh, cara memilihnya. Ya, cara memilihnya kita pilih aja yang kira-kira kredibel ya. Rumah sakitnya ya kita nggak tahu di kota mana itu ya. Bagaimana dia mempunyai misal dia mempunyai alat kesehatan yang lengkap. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana dokter-dokter dan tenaga kesehatannya apa qualified. Tapi menurut saya dengan adanya sekarang hampir semua rumah sakit itu kalau kita lihat aja paling gampang kalau kita adalah kalau masyarakat umum ya dari akreditasinya aja, akreditasinya bagus ya insya Allah bagus walaupun itu tidak menjamin ya. Tapi dari juga dari karena kalau kita mau memilih kita harus mengetahui kita harus banyak tanya kiri kanan saudara pengalaman dan tanya dokter-dokter di sekitarnya karena beda kota ini nanti beda lagi di mana tempat yang kredibel karena kita nggak tahu ya banyak
tempat di kota ini siapa, kota itu siapa gitu. Tapi beberapa rumah sakit swasta yang bagus, insya Allah bisa kita jadikan. Nah, karena kalau rumah sakit umum daerah itu banyak yang, ya saya nggak bisa bilang apa, mereka tidak banyak yang fokus ke medical check up. Jadi mungkin fokusnya ke medical check up tidak ada, kecuali beberapa rumah sakit yang mereka jadi tempat medical check up buat biasanya kalau untuk, nah, ini masa pemilu seperti ini, untuk kepala daerah dan anggota legislatif itu biasanya di rumah sakit daerah. Dan rumah sakit daerahnya itu yang biasa rumah sakit daerah yang besar yang kritikal itu bisa kita jadikan acuan juga sebagai tempat pemeriksaan kesehatan. Baik bang. Baik, betul. Kita jeda iklan dulu sebentar nih dok ya. Baik, HSI Berbagi ada program, yaitu program pendidikan HSI Berbagi. Insya Allah. Apa sih program pendidikan umum itu? Adalah program bantuan HSI Berbagi yang ditujukan bagi yang pertama nih, ya, peserta aktif HSI Abdullah Roy yang tergolong duafa, ya, sedang mengalami kesulitan membiayai pendidikan anak. Ya. Yang ketiga, pendidikan anak tingkat SD, SLTA atau yang sederajat. Selanjutnya yang keempat, belum pernah menerima bantuan HSI Berbagi, terutama dalam 12 bulan terakhir. Tidak sedang mengajukan bantuan di HSI Berbagi. Masya Allah. Antum semua yang merasa layak dan berhak, silakan. Yuk, kita dukung terus program berbagi kebaikan HSI Berbagi dengan menyalurkan infak donasi terbaik melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 855 000 0057 atas nama HSI Berbagi. Ya, atau antum yang semua menyalurkan zakatnya untuk harta yang telah mencapai haul dan nisabnya dapat disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia nomor rekening 855 000 0068 atas nama HSI Berbagi Zakat. Konfirmasi transfer bisa antum hubungi di 0821 1212 1247 ya, atau antum bisa menghubungi call center HSI Berbagi khusus WA saja di 0812 4420 8300. Nah, Masya Allah nih dok. Kita lanjut dok. Tadi sudah ada satu chat ya. Satu chat kita akan buka lagi sebentar ya. ART 182 12237 atas nama Yasinta Fatirin Nisa. Beliau usia 27 tahun, Dok. Domisili di Banten. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik, Dok. Izin bertanya, apakah MCU ini bisa di cover BPJS? Ini mungkin yang mungkin terkadang kita takutnya di sini dok, berbayar yang memang agak mahal gitu ya dok ya. Nah, apakah bisa pakai BPJS dok? Silakan dok. Baik, untuk saat ini biasa untuk pemeriksaan kesehatan biasanya bukan biasanya, kalau BPJS kesehatan tidak cover untuk pemeriksaan kesehatan MCU ya. Terus beberapa asuransi juga nampaknya ini kita tidak pakai asuransi untuk masalahnya. Biasanya perusahaan sih yang memberikan untuk medical check. Tapi kalau untuk BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan itu tidak memberikan mengcover dari masalah medical check up. Kalau untuk perusahaan dia tidak pakai itu, tapi pakai mereka akan untuk perusahaan pasti akan menyisihkan dana untuk pemeriksaan medical check up. Untuk medical check up sendiri, nah ini perlu kita lakukan. Apa sih yang perlu kita kita periksa? Nah ini mungkin perlu konsultasi. Kalau untuk sekedar yang ringan itu biasanya kita pemeriksaan fisik. Nah itu jelas pemeriksaan fisik. Terus mungkin ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan
mungkin pemeriksaan, apalagi umur masih 27 tahun ya, kecuali ada penyakit, ada keturunan ya, tapi kalau untuk sekedar itu 27 tahun ya paling medical check up, tambah darah lengkap, sama lemak, ginjal. Itu sih paling, lemak, ginjal, sama gula. Ya memang lumayan sih ya itu. Ya mungkin sekitar, ya kalau umur segitu itu tidak perlu per tahun sih. Kalau masih umur di bawah 35 tahun, di bawah 40 tahun mungkin ya sekali, nanti mungkin umur 35 tahun lagi, nanti umur 40 tahun lagi, ataupun ada, itu bisa, mungkin bisa ditabung dulu kalau kita mau melakukan medical check-up, karena memang tidak tercover oleh asuransi nasional kita, BPJS. Baik, Masya Allah. Kita buka dari kolom Raisen. Cuman Anda agak menggelitik sedikit dong tentang anggapan bahwasanya kalau kita MCU itu, sebagian orang beranggapan MCU itu jangan MCU nanti ketahuan stres. Nah, itu gimana? Itu sebetulnya tadi dokter bilang 30, 40, 50 tahun. Apakah ada memang waktunya, Dok, sampai harus dicek medical check up? Ya sebetulnya kan, kenapa medical check up ini kan kita kita itu ya, kita pilah-pilah ya beberapa orang. Nah, kalau di perusahaan memang mereka ada kewajiban untuk melakukan medical check up berkala ya, tahunan. Kalau untuk itu kan berdasarkan risiko kita dengan penyakit yang akan datang ya. Screening, medical check up kan screening ya. Screening itu kalau masih muda, itu kan risiko terjadinya penyakit penyakit itu kan masih belum tinggi, kecuali dari situ udah ketahuan ya. Kalau udah ketahuan di awal ini, udah ketahuan sekitar medical check up, ya berarti dia untuk berkalanya dia akan lebih sering. Tapi kalau sekitar misal sekarang, itu Ibu Yasinta itu 27 tahun, ketika di medical check up dia normal-normal aja, tidak ada, ya mungkin 45 atau mungkin umur 35 atau umur 40 tahun dia medical check up lagi, karena semakin tinggi itu resiko ke gangguan kesehatan. Ada penyakit-penyakit, apalagi biasanya penyakit-penyakit tidak menular ini, penyakit kronis, dia akan semakin meningkat. Itu sih masalahnya. Dan tadi ya, gimana, banyak orang gitu takut untuk medical check up karena takut ketahuan. Nah, itu suatu hal yang, kalau kita sudah ketahuan, nah gimana kita cara menanggulanginya? Alhamdulillah kita tahu sebelum hal tersebut menjadi suatu masalah, suatu bomnya meledak, gitu. Bom waktu yang meledak. Kayak misalkan beberapa orang itu ketahuan ada penyakit jantung ketika dia medical check up. Nah, apabila dia tidak ketahuan, ya kita tidak mendahului takdir ya. Kita tidak, kodrat kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Tapi mungkin takdirnya emang dia harus medical check up, itu karena takdirnya dia akhirnya medical check up. Tapi kalau takdirnya ternyata dia tidak medical check up, terus ternyata ada kelainan, misal ada kelainan jantung yang penyumbatan yang udah besar, ternyata dia aktivitas fisik berat, akhirnya dia terjadi serangan jantung pada saat itu karena dia tidak ketahuan. Nah, tapi kalau dia ketahuan, ya karena takdir tadi juga dia ketahuan, akhirnya dia melakukan terapi, ya itu bisa diatasi. Ya, ternyata takdirnya dia bisa berumur lebih panjang. Nah, Toib ini panjang nih, Dok, buat bahas ini ya. Kita buka dari kolom Raisen, Dok, yang ketiga nih, Dok. Atas nama Ibu ART 171-14030 atas nama Dewi Umu Zahran ya. Silakan dibuka audionya. Baik, bismillah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi, ART 171-14030, tinggal di Pekanbaru, Riau. Nomor HP-nya 081-2261-4549. Yang ingin saya tanyakan ini dokter, usia saya 50 tahun. Untuk medical check up seusia saya ini apa saja ya dok yang perlu kami rutinkan?
kalau selama ini saya dan suami sering medical check up hanya yang rutin aja seperti darah, kolesterol, gula, ginjal gitu, sama itu aja. Dan kalau untuk saya itu hasilnya kolesterol tinggi, asam urat rendah. Padahal dengan pola makan yang sama dengan suami kolesterolnya sedang ya aman, asam uratnya tinggi. Nah, untuk saat ini saya ada keluhan tumit sebelah di bawah itu bagian telapak ya, bagian tumit itu sering sakit seperti ditusuk-tusuk, apalagi kalau untuk berdiri lama. Yang ingin saya tanyakan untuk melakukan medical check up apa yang cocok untuk saya, kemudian seberapa sering untuk saya itu dengan usia segitu melakukan medical check up, kemudian apakah beda hasil antara pola makan yang sama itu apakah memang menghasilkan efek yang berbeda bagi setiap tubuh gitu. Itu aja dokter. Baik, Jazakallah khairan. Silakan dokter dulu, baik, dokter. terima kasih. Ya, banyak umur 50 tahun ya, sudah mendekati masa-masa lansia ya. Di sini sudah sekitar di atas 45 tahun, itu risiko-risiko penyakit tidak menular ini akan meningkat. Ya, tadi sudah melakukan beberapa medical check up, antara lain gula, asam urat, kolesterol. Ini kadang untuk kolesterol ya, kolesterol itu kalau cek kolesterol itu jangan hanya kolesterol total. Itu yang pertama perlu diperhatikan adalah jangan hanya kolesterol total, karena itu tidak memberikan gambaran. Jadi tadi udah bagus, udah cek LDL, HDL, triglycerid itu 3 itu. Kalau kolesterol yang dipegang 3 itu, terus yang selanjutnya gula, nanti ya namanya gula darah puasa minimal, terus asam urat. Terus untuk tambahan ya, mungkin darah lengkap satu, yang selanjutnya adalah EKG dan ronsen torak. Mungkin untuk ronsen torak itu tidak perlu, menurut saya tidak perlu tiap tahun. Untuk yang tadi, yang lainnya lab dan EKG kalau bisa itu dilakukan tiap tahun. Yang kedua, tumit sakit itu yang banyak itu namanya adanya radang di daerah kaki tumit. Itu bisa macam-macam. Untuk mengetahuinya biasanya nanti ke ortopedi, biasanya di ronsen nanti apakah ada masalah atau tidak di daerah situ. Jadi untuk masalah tumit saya sarankan untuk ke dokter ortopedi. Terus apakah pola makan yang sama? Hasilnya bisa beda ya, karena Allah itu sangat kita tidak terlalu tinggi lah kalau kita bahwa Allah itu menciptakan kita itu tidak ada yang sama satu dan lain hal. Nah itu tidak ada yang sama. Jadi kalau kita makan yang sama, dua orang ini pola makannya sama, aktivitasnya sama, persis, itu hasil labnya juga akan bisa berbeda, karena di dalam tubuh kita itu hormonnya yang keluar berbeda. Satu orang dengan orang lain jumlahnya yang keluar berbeda, ya itu akan mempengaruhi hasil dari lab, dari gula, dari kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Makanya bila ada hal-hal seperti itu, saya sarankan untuk konsultasi ke dokter. Nanti apakah bisa diatasi dengan modifikasi gaya hidup atau perlu obat, karena beberapa orang itu tidak bisa dengan modifikasi gaya hidup karena qadarullah dia diberikan hal yang dia harus minum obat. Kalau nggak minum obat ya pasti masalahnya itu tidak teratasi gitu. Itu qadarullahnya seperti itu, karena hormonnya memang hormon yang membuat darahnya itu tinggi itu ada gitu. Itu yang perlu dikontrol dari luar, karena kontrol dengan pola makan dia tidak bisa. Itu ya satu orang dengan orang lain beda, kita nggak bisa menyamakan. Walaupun tadi suami istri ya, apalagi suami istri tidak ada hubungan darah ya. Kalau ada hubungan darah itu orang kembar pun itu
nggak bisa sama, nanti hasilnya akan berbeda, apalagi suami istri yang beda keturunan itu hasilnya pasti akan berbeda. Jadi bila dengan pola makan tidak tidak bisa membantu, berarti kemungkinan harus ada tambahan dari apa modifikasi dari luar, yaitu dengan obat. Obatnya apa itu nanti biar dokter yang mengakses, yang memberikan. Lanjut Bang. Baik, Masya Allah. Jadi nggak mungkin sama satu dengan medikal yang lain, dok ya. Iya. Baik, Masya Allah. Lanjut dokter, kita ke ART 2017049 Ibu Dian Retno. Silakan Bu. Jangan lupa sebutkan NIP, usia, domisili, dan nomor HP-nya. Ya, silakan Bu Dian Retno. Assalamualaikum, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan dokter, suara memang begini karena ada gangguan. Menurut dokter THT, sementara itu kelihatannya katanya GERD gitu, nggak boleh bicara gitu dokter. Tapi nggak mungkin nggak bisa bicara. Dokter, nama saya Dian Retno dari Jember, usia 62 tahun. ART 201749. Nomor HP 0822 644 80329. Dokter, yang jadi pertanyaan, saya setelah periksa ke 2 THT, ternyata di sini tidak ada alatnya, dokter. Di kota saya di Jember dulu pernah ada alatnya tapi rusak. Untuk melihat ini, ngecek apa dokter, di inilah di tenggorokan tuh. Iya, di teropong gitu ya. Teropong. Iya, karena dulu pernah saya ngalami ini, kok kambuh lagi tahun 2003, masih usia berapa? Sekitar 40-an lah dokter. Sekarang sudah 62. Nah, upayanya apa dok? Untuk mungkin solusi sementara pakai medical check secara laborat bisa nggak ya dokter untuk mengetahui sebetulnya sakit apa saya itu dokter? Apakah betul dari asam lambungnya naik ke atas itu yang disebut GERD, atau memang nodul yang ada dulu dinyatakan ada nodul dok, disuruh operasi gitu, tapi saya menolak karena insya Allah saya sembuh gitu, yakin ya. Alhamdulillah dok, setelah sekitar 1 bulan itu sembuh dok gitu. Sembuh karena pas setelah difoto enggak ada gitu ya, di biotik laringoskopi istilahnya katanya gitu dok ya. Ya di Surabaya adanya dok, nah di Jember enggak ada dok. Saya usia segini ini ya, solusinya apa dok? Mungkin secara apa klinis, laborat dok yang bisa mendukung untuk mengetahui saya harus bagaimana tindakannya dokter. Dan yang perlu jadi catatan, saya ada riwayat hipertensi dokter. Iya. Konsumsi obat hipertensi. Sementara masih konsumsi obat dari dokter THT juga. Begitu dokter. Jazakallah khair dokter. Assalamualaikum. Oh iya. Syafaqillah bastaturun insyaallah untuk Bu Dian Retno. Silakan dokter. Baik, untuk masalah lihat gangguan di kita semua Pak. Itu tapi di daerah faring-faring, di daerah tenggorokan itu ada pita suara. Nah itu biasanya gerakannya itu jadi tidak normal, bisa bermacam hal, bisa karena sarafnya, bisa karena tadi karena itu juga bisa karena terjadinya iritasi karena asam lambung yang naik. Kalau lambung memang didesain dengan kemampuan yang kuat untuk menahan asam lambung, kalau di tenggorokan itu tidak bisa. Jadi ketika ada asam lambung yang naik pasti ada masalah di tenggorokan. Bisa juga karena nodul tadi, bisa juga ada karena hal yang lain. Memang untuk caranya mengetahui kenapanya tadi ya tadi di laringoskopi, jadi dilihat dengan kamera ke dalam, lihat seperti apa sehingga kita tahu gangguannya itu sebetulnya kenapa. Gitu. Kalau dari lab ya kita terlalu banyak menerka, akhirnya mencarinya terlalu luas, tidak ada yang spesifik untuk
mengetahui penyebabnya dari lab seperti apa. Jadi memang sarannya, kalau saya juga sarannya tetap gimana untuk mengetahui dengan pasti dan terapinya lebih terarah memang dengan laryngoscope. Untuk sementara memang satu ya kuasa bicara itu biasanya bukan kita tidak bisa, tapi usahakan untuk tidak banyak berbicara bila tidak penting banget ya. Itu yang kedua, tadi obat biasanya obat itu akan untuk mengurangi dari inflamasi dari pita suara dari daerah laring sehingga diharapkan dia bisa kembali normal gitu. Itu saja sih untuk masalah hipertensi ya, biasanya hipertensi ya akan terkontrol dengan obat ya, untuk obatnya dilanjutkan, tetap kontrol masalah hipertensinya tiap bulan, dijaga supaya kedepannya tidak memberikan masalah pada kesehatan ibu. Dokter, maaf, Ya, silakan. apa nggak bisa kalau dilihat hanya pakai apa deh? Dokter yang di sini bilang Iya. adanya alat seperti besi gitu aja. Oh ya, Kita menganga. Itu apa sudah bisa mewakili? Itu tergantung. Kalau itu kan dia tidak itu namanya laryngoscope eye direct dengan alat dengan cermin itu tergantung posisinya gimana, tergantung kooperatif pasiennya, karena itu lebih tidak enak dibanding dengan menggunakan laryngoscope yang kamera itu, Bu. Ya, jadi sebenarnya kalau mungkin ke dokter-dokter yang lebih senior biasanya mereka lebih, karena dulu belum ada alat yang kamera itu, mereka belajarnya lebih banyak dengan itu sehingga kemungkinan mereka lebih piawai dalam menggunakan alat tersebut. Kalau mau menggunakan alternatif itu, tapi saya tidak menjamin akan menghasilkan penglihatan yang sebagus kalau dengan kamera tersebut. Tapi itu bisa jadikan alternatif untuk kita melihat masalahnya yang ada. Begitu ya, Baik, Masya Allah. Itu bisa menjadi pencerahan ya untuk Ibu Dian Retno. Sekali lagi semoga Allah segera angkat penyakitnya dan semoga Allah hapuskan dosa-dosanya. Baik dokter, kita lanjut ke resen lagi nih dok ya. Kita buka dari ART 162-10048 atas nama Ibu Lina. Silakan Bu, dibuka audionya. Ya, nah. Bu Lina? Ya, sudah kedengaran suara saya? Ya, silakan sebutkan NIP, usia, domisili, dan nomor HP-nya. Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ART 162-10048 Lina dari Kota Balikpapan. Assalamualaikum ilaikum dokter. Afan izin bertanya. Nomor Kemarin HP-nya? Oh iya, Afan. 0857 5315 Ya. 3924. Ya. Baik, tafadhol silakan. Nah, syukran. Afan dok, ini kemarin sudah ada rentang beberapa bulan medical check up yang terakhir itu Ana kolesterolnya 270 atau 280 dok. Afan Ana lupa berapa karena sudah lama. Yang lain alhamdulillah normal dok. Cek gula, darah semuanya normal, tensinya juga normal. Tinggi Ana lebih kurang 158, berat yang terakhir dicek sekitar 46 atau 47 dok. Yang update berat badan belum cek lagi. Pertanyaan Ana, itu Ana sering mengalami kesemutan dok. Misal kalau duduk terlalu lama atau lagi baring, walaupun baring dalam kondisi belum terlalu lama, sering kesemutan di bagian tangan,
kadang kaki, pernah juga kesemutannya sampai di kepala, tapi kesemutan di kepala itu tidak lama, sebentar aja. Uh, Pertanyaan maksudnya ini saran dari dokter untuk Ana ini bagaimana ya dok? Apakah Ana perlu medical check-up lanjutan dan medical check-up yang bagaimana itu yang harus Ana teruskan? Kemudian atau cukup sebatas ini menjaga pemakanan saja dok? Dan orang tua Ana tuh ada riwayat hipertensi kedua-duanya ibu dan ayah. Namun tiada riwayat penyakit gula dan jantung, tidak ada alhamdulillah. Itu dok. Kemudian pertanyaan berikutnya, seawal umur berapa sebaiknya seseorang itu melakukan medical check-up dan seberapa rutin dok? Apakah harus dilakukan setiap tahun atau bagaimana sebaiknya? Syukron dok. Jazakumullah khairan. Maaf, untuk kolesterol tadi, kolesterol total untuk LDL itu ada LDL triglycerid, ada data tidak Ibu? Nah, udah putus. Baik, tadi untuk masalah ya, kolesterol ya masalahnya. Ya, enggak tahu Iya dok. Ya. Iya, maaf dok, tadi saya ter-unmute kemudian tidak bisa buka kembali. Alhamdulillah sekarang sudah diizinkan. Datanya nggak ada dok, dan sudah lupa. Tapi untuk periksanya lengkap, kolesterolnya ada LDL, HDL gitu. Kolesterol itu kalau tidak salah ada 2 ya dok. Saya lupa yang saya periksa itu sebenarnya salah satu aja dok, yang satu tidak. Oh ya, karena kalau kita ada kolesterol total aja emang kurang Akurat ya. Kurang itu ya, kurang tapi tinggi sekian biasanya sih LDL-nya tinggi juga. Terima kasih ya, saya Polsonon. Baik, untuk masalah ini nanti apa yang perlu dilakukan ya tadi dengan itu, kalau periksa kolesterol itu yang lengkap, maksudnya lengkap itu parameternya kan ada LDL, ada HDL, ada triglycerid, sebenarnya ada lebih banyak lagi, tapi biasanya 3 ini sudah mencerminkan ya, ada LDL, ada HDL, ada triglycerid, ini sudah mencerminkan masalah di kolesterol. Jadi kalau ada masalah di kolesterol nanti awal itu adalah kita cari risiko kardiovaskuler tadi yang siapa ya, Bu Lili nanti kalau di Pertamina biasanya ketika MCU dia ada namanya cardiovascular score, jadi kemungkinan penyakit terjadinya serangan jantung bila ada kemungkinan tinggi itu biasanya selain modifikasi gaya hidup biasanya kasih obat untuk adalah masalah LDL atau HDL atau triglycerid. Tapi kalau untuk risikonya rendah biasanya pertama modifikasi gaya hidup. Untuk yang selanjutnya tadi ada masalah hipertensi. Nah, ini dengan ada hipertensi ini mungkin kalau umurnya sudah mulai masih 40 tahun, mungkin 45 dia akan risiko kardiovaskularnya akan meningkat. Itu saran saya mulai kapan? Itu yang pertama adalah biasanya mulai 40 tahun kita lakukan medical check-up secara rutin. Kalau bisa dilakukan per tahun. Tapi kalau tidak bisa, kita tidak bisa, mungkin dilihat dulu hasil yang pertama, nanti mungkin bisa yang kedua bisa lebih, kalau tergantung ya, semua tergantung banyak masalah yang mungkin bisa per 2 tahun atau per 3 tahun. Tapi kalau sudah di atas 45 atau di atas 50 tahun itu lebih baik per tahun untuk masalah. Jadi ya kalau ada masalah hipertensi keluarga, biasanya nanti ke depan juga ada masalah. Tensi itu kalau hipertensi kan tensi medical check up-nya kan, masalah tensi cuma tensimeter itu kan ya, dokter kan juga di tensi, jadi kita tahu masalah. Untuk masalah medical check up saran saya seperti tadi, profil gula, profil kolesterol, profil hati, profil ginjal itu yang
biasanya yang ada masalah-masalah ke depannya seperti itu. Terima kasih. Baik, dokter. Satu pertanyaan terakhir boleh, dokter? Baik. Ibu ART 1710968 atas nama Ibu. Padat dan jelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman, NIP-nya 1710968, usianya 34, dari Malang, Jawa Timur. Nomor HP-nya 081 553 239 824. 824. Tafadhol, silakan. Begini dok, terkait perbedaan fisik nih dari perempuan dan laki-laki, sebaiknya ini untuk perempuan ini melakukan ada perlu medical check up khusus kewanitaan apa tidak nih? Terus kalau perlu apa saja dan frekuensinya berapa tahun sekali atau berapa bulan begitu? Ataukah hanya ketika menunggu gejala muncul? Dan kisaran biayanya dok? Ataukah bisa ditanggung BPJS atau bagaimana? Nih, jazakumullah khairan. Oh iya. Silakan dokter. Baik, ini tadi ya memang wanita dan pria mempunyai risiko kesehatan yang berbeda ya. Terutama ada hal yang pertama adalah karena adanya organ reproduksi ya. Di situ adanya kemungkinan terjadinya risiko kanker mulut rahim dan juga kanker payudara ini yang perlu diperhatikan. Jadi ada dua hal yang biasanya tambahan pada medical check up yang itu pertama adalah pap smear, itu untuk mendeteksi adanya gangguan atau risiko terjadinya kanker rahim, dan dua adalah untuk di kanker payudara biasanya dengan USG payudara atau dengan ronsen pada mamografi atau USG mame, itu untuk ya dua itu. Untuk masalah kisaran harga saya kurang kopi untuk masalah harganya kira-kira seberapa, tapi biasanya kalau untuk pap smear atau mungkin ada pemeriksaan lainnya apa test itu biasanya kadang sering ada gratis, pemeriksaan gratis. Kadang di puskesmas atau di apa itu atau di lembaga-lembaga itu sering ada pemeriksaan gratis tentang test atau pap smear untuk masalah risiko kanker leher rahim, kanker serviks. Itu seringkali karena itu angkanya lumayan ya. Dan biasanya kalau tidak dilakukan screening itu ketahuannya, kalau ketahuan udah dalam stadium lanjut yang secara medis itu susah untuk dilakukan treatment. Untuk treatmentnya sudah susah, tapi itu secara medis. Kalau untuk secara kapan itunya kan bisa, tapi secara medis itu sudah melakukan treatment ya. Makanya seringkali ada dari itu, mungkin bisa tanya ke puskesmas juga, mungkin di puskesmas bisa, atau lihat saya kurang kopi ya, nanti bisa tanya puskesmas apakah ada screening untuk pemeriksaan kanker leher rahim di puskesmas yang bisa ya, kalau nggak salah ada ya, saya kurang paham, itu bisa ditanyakan di puskesmas saja untuk tapi kalau untuk kanker payudara itu biasanya kalau tidak USG adalah dengan pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara mandiri. Jadi diraba sendiri di daerah payudaranya dan juga di daerah ketiak, apakah ada benjolan di situ. Biasanya dengan posisi tiduran, nanti kalau ada posisi yang seperti ini, nanti diraba. Kalau ternyata ada ya segera ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi kalau ada dana
bisa melakukan itu tadi, USG atau mamografi. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, dokter. Alhamdulillah, dokter, tidak terasa sudah 60 menit kita menemani sahabat HSI pada program konsultasi kesehatan berbagi bersama dokter HSI berbagi. Sebelum kita tutup nih, dok, silakan dokter untuk memberikan resume konsultasi kesehatan kita pada pagi. Tafadhol masykur, silakan, dok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi sebetulnya untuk medical check up itu adalah pemeriksaan kesehatan. Ini apa? Kenapa kita harus melakukan adalah upaya kita sebagai hamba Allah untuk menjaga atau menjaga karunia-Nya, nikmat Allah, yaitu nikmat kesehatan kita. Gimana kita menjaga apa yang dititipkan Allah, raga kita yang dititipkan Allah kepada kita untuk kita jaga. Itu adalah salah satu caranya dengan medical check up tadi. Ya, lakukan medical check up sesuai dengan kemungkinannya risiko yang ada dalam diri kita, risiko dari lingkungan kerja, lingkungan keluarga, risiko dari adanya keluarga, risiko dari pajanan-pajanan di lingkungan kita yang memungkinkan kita menderita gangguan kesehatan di masa datang. Selanjutnya, jangan takut untuk melakukan medical check up. Yang pertama, bila emang kita mampu maksudnya mampu dalam kita ada kesempatan untuk melakukan, baik itu kita difasilitasi dengan dari kantor atau kita memang mampu untuk finansial kita mampu untuk melakukan. Itu jangan takut, karena insya Allah bila kita ketahuan di awal itu ada mitigasi atau ada cara untuk kita mencegah supaya tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan di masa datang. Itu usaha kita untuk melakukan preventif, tapi tetap aja kita setelah kita lakukan medical check up, kita lakukan misal ada temuan, kita lakukan follow up. Yang terutama adalah kita tetap mohon kepada Allah diberikan kesehatan, diberikan yang terbaik untuk kita. Apakah kita akan diberikan kesehatan atau ternyata qadarullah Allah akan memberikan ujian bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita di masa yang akan datang. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan, dokter, sudah menyempatkan waktu menemani sahabat HSI pada pagi ini dengan memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat tentunya. Dan jazakumullahu khairan kepada para partisipan yang sudah hadir menyimak acara kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat penjelasan maupun jawaban dokter pada pagi hari. Ya. Jangan lupa jagalah selalu pola hidup sehat, makan, tidur, dan berolahraga dengan teratur. Selalu jaga hubungan komunikasi dengan orang terdekat, baik teman maupun keluarga kita. Jangan lupa pula untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berbaik sangka kepada Allah atas takdir yang dihadapi. Kritik dan saran dapat sahabat layangkan ke dokter.ic.id. Baik, sahabat, insya Allah kita akan bertemu kembali pada pekan mendatang di hari dan waktu yang sama. Tentunya dalam program yang sangat kita tunggu dan cinta ini, konsultasi kesehatan bersama tim dokter HSI berbagi. Dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini, serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunan. Saatnya saya Zubair Abu Haula dan seluruh tim konsultasi kesehatan bersama dokter HSI berbagi yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko, dokter. Insyaallah nanti ketemu lagi kita, dokter. Insyaallah. Semoga dimudahkan ke depannya. Amin, insyaallah. Jaga kesehatan, dok.